Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita tentang kaidah daripada qiraat Imam Ibnu Katsir. Di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang kaidah menyambung bacaan ta'awud atau isti'adzah dengan basmalah dan awal surat, ya, serta bagaimana cara membaca basmalah di antara dua surat, ya. Di mana bacaan Ibnu Katsir itu sama dengan bacaan Imam Hafiz dalam hal tersebut, ya. Jadi tidak ada perbedaan antara Imam Ibnu Katsir dan Imam Hafiz, ya, dalam masalah membaca ta'awud, basmalah, awal surat, serta bagaimana cara menyambung basmalah di antara dua surat. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang surat Ummul Quran. Surat Ummul Quran atau surat Al-Fatihah, ya. Di sini ada perbedaan, ya, antara Imam Ibnu Katsir dengan Imam Hafs, ya. Perbedaannya itu dimulai pada ayat keempat, ya. Itu pada kata Maliki Yaumiddin, ya. Ini yang udah dikasih tanda ini, ya, tanda garis biru. Imam Ibnu Katsir ini membaca mimnya itu dibaca tanpa alif. Jadi dibaca pendek. Maliki Yaumiddin. Jadi bacaannya dibaca pendek. Maliki Yaumiddin. Ya, ini perbedaan yang pertama, ya, dari mulai ayat 4. Jadi sekali lagi Imam Ibnu Katsir, baik. Kalau saya mengatakan Imam Ibnu Katsir, itu artinya dua perawinya sama, ya. Cara bacanya sama. Al-Bazzi maupun Kumbul itu sama. Kalau nanti ada perbedaan, akan disebutkan ini Al-Bazzi, ya, seperti ini, dan Kumbul seperti ini. Seperti itu, ya. Jadi kalau ada istilah mengucapkan bacaan Ibnu Katsir, berarti mencakup Imam Al-Bazzi dan Imam Kumbul. Berikutnya, perbedaan berikutnya adalah pada kata as-sirat. Nah, di sini. Kata as-sirat juga ini di ayat yang berikutnya, ya, ada dua kata as-sirat, ya, di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama as-sirat yang dengan alif lam, ya. Dan yang kedua tanpa alif lam, ya. Ini Imam Al-Bazzi itu sama dengan Hafiz, ya. Jadi dibacanya dengan menggunakan shot. Ihdinas sirat, ya. Sirat. Adapun Imam Kumbul ini shotnya itu diganti dengan huruf sin. Shotnya diganti dengan huruf sin. Jadi dibacanya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jadi ingat-ingat di sini di ayat yang ke-6 dan juga ke-7, yaitu pada kata as-sirat, hanya Imam Kumbul aja yang berbeda dengan Imam Hafiz, ya. Di mana Imam Kumbul membaca shotnya pada kata as-sirat dengan huruf sin, diganti dengan huruf sin. As-sirat, ya. Semuanya di dalam Al-Quran seperti itu. Kalau dijumpai ada kata as-sirat ataupun tanpa alif lam, siratillah misalnya, ya,
itu maka shotnya itu diganti dengan huruf sin. Ya. Ini adalah karakteristik atau ciri-ciri daripada bacaan Imam Kumpul dari Imam Ibnu Katsir. Berikutnya, Apa Ted? ya silakan. Itu kalau ngerubah huruf gitu nggak ngerubah arti Ted? Tidak, tidak merubah arti. Namun dalam beberapa lafaz nanti bisa mengubah arti. Ya, tapi perlu diketahui bahwasanya jika ada terjadi seperti itu, maka eh, maknanya itu tidak akan berlawanan, tidak akan bertentangan satu sama lain. Biasanya saling saling melengkapi, ya. Jadi perbedaan bacaan itu tidaklah saling bertentangan, tapi itu saling melengkapi, ya. Itu. Tapi dalam hal ini kata as-sirat dengan sod maupun dengan sin itu tidak ada arti yang berbeda. Semuanya sama. Ya, selanjutnya perbedaan berikutnya adalah pada mim jamak ini, ya. Mim jamak. Mim jamak ini maksudnya huruf mim sukun yang menunjukkan isim yang lebih daripada dua orang, ya. Isim yang lebih daripada dua orang, mudzakkar. Isim mudzakkar yang lebih daripada dua orang. Mungkin pernah kita belajar ya di dalam kaidah bahasa Arab, ya. Masih ingat ya? Eh, Kalau yang udah pernah belajar Huwa, seperti huma, ini. hum. Ya, seperti itu. Huwa, huma, hum. Ya. Iya, Huma, huma sama aja ya. Terus hunna, ya. Hmm. Anta, antuma, antum. antum, antum, anti, Anti. ya. Antuma, sama ini Antum. ya, antara laki-laki perempuan. Antumna, terus baru ana, nahnu, nahnu, ya. Di sini yang dimaksud dengan mim jamak itu adalah khusus induk ini yang ini aja ya. Untuk domir yang domir itu kata ganti ya. Ini domir dalam bahasa Arab itu ada 14 ya. Ada 14. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antunna, antun, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa itu artinya dia seorang laki-laki, ya. Aura. Huma mereka berdua laki-laki, ya. Hum artinya mereka semua laki-laki, ya, lebih daripada dua orang, ya. Kemudian hiya adalah dia untuk seorang perempuan. Huma mereka berdua perempuan. Hunna mereka banyak perempuan, ya. Anta kamu, ya, laki-laki. Antuma kalian berdua laki-laki. Antum antum itu kalian laki-laki, ya, lebih daripada dua orang. Jadi yang dipakai ini namanya domir mim, mim jamak ini, ya. Anti kamu perempuan seorang. Antuma kalian berdua perempuan. Antunna kalian eh, perempuan banyak. Anak saya, nahnu kami, ya.
Nah, ini yang dimaksud dengan mim jamak. Ini yang apa? Untuk yang ini, yang saya lingkarin ini ya. Hum dengan antum. Kalau ini semua ya untuk kaidah perlu diketahui. Kalau untuk Imam Ibnu Katsir, dia itu selalu membaca silah mim jamak jika diwasolkan dengan huruf setelahnya. Ya, sebagaimana contohnya di sini ya. Ini diwasolkan itu disambung. Ini di sini kita jumpai ada domir mim jamak ya, ada dua di sini di surat Al-Fatihah, yaitu pada kata siratal ladzina an'amta alaihim ya, alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ada dua mim jamak di sini. Imam Ibnu Katsir ya, kalau Imam Ibnu Katsir berarti baik Al-Bazzi maupun Kumbul ini membaca mim jamak itu dengan silah. Sila itu ya dibaca panjang sedikit dua harokat. Ditambahkan huruf wawu jadinya dibacanya alaihimu di sini. Ada suara Ustaz. Keluar Ustaz adinya Islam. Iya. Eh, sampai di mana tadi ya? Ini ya untuk mim jamak ya di surat Al-Fatihah ada dua ya. An'amta alaihim dengan ghairil maghdubi itu disambung ya. Disambung dengan lafaz berikutnya maka mim jamaknya itu disilahkan. Disilahkan itu maksudnya diberikan diberikan tambahan wawu ya dengan wawu kecil. Jadi ada huruf mad di situ. Dibacanya dua harokat. Ya. Alaihimu ghairil maghdubi alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Seperti itu ya. Baik. Jadi untuk surat Al-Fatihah hanya itu aja perbedaannya dengan Imam Hafiz ya. Jadi kalau akan kita baca ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ta'in. Di sini tidak ada perbedaan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini Al-Bazi. Ihdinas siratal mustaqim. Ini Imam
Suara Ustaz on off, on off. Iya, suaranya terdengar. Putus-putus Ustaz, terkadang putus. Di ayat yang ke-6, oh iya ya. Untuk tekan sin pada kata as-sirat, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ayat berikutnya kita baca Al-Bazi dulu ya. Jadi kalau ada perbedaan antara Imam Al-Bazi dengan Kumbul, maka yang didahulukan adalah Imam Al-Bazi dulu dibaca ya. Jadi sebetulnya antara Imam Al-Bazi dan Kumbul itu tidak banyak perbedaan sebetulnya sih ya. Ya, ada perbedaan tapi tidak begitu banyak. Sehingga biasanya kalau orang membaca riwayat Al-Bazi biasanya digabung dengan riwayat Kumbul sekalian ya sekaligus. Ya, karena perbedaan antara keduanya itu tidak begitu banyak. Ya, ini berbeda dengan Imam Qalun dengan Imam Warsh, ya, itu sangat banyak perbedaannya. Imam Hafaz dengan Syu'bah juga sebetulnya tidak begitu banyak ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Bazzi dan Kumbul, maka perbedaan antara Imam Hafaz dan Syu'bah itu lebih 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 banyak ya. Imam Kumbul sama Al-Bazzi lebih sedikit perbedaannya kalau dibandingkan dengan Imam Hafaz dengan Syu'bah ya. Sehingga itu terkadang kalau membaca Imam Qiraat Ibnu Katsir itu digabungkan antara Imam Al-Bazi dan Kumbul. Bacaannya sekaligus. Jadi kalau ada perbedaan antara Imam Al-Bazi dan Kumbul, maka terlebih dahulu kita membaca Imam Al-Bazi dulu, ya, baru kemudian Imam Kumbul. Di sini juga ada perbedaan ya antara Imam Al-Bazi dan Kumbul pada kata as-sirat. Maka Al-Bazi dulu yang didahulukan, yaitu dengan baca seperti Hafaz, ya seperti biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Baru kemudian Imam Kumbul membaca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Perbedaan huruf shad dengan sin itu hanya perbedaan tebal dan tipis ya. Makhraj keduanya itu sama. Hanya saja sifatnya berbeda ya antara shad dengan sin. Shad adalah huruf yang memiliki sifat isti'la dan juga memiliki sifat idbaq ya. Sementara sin dia sifatnya istifal dan infitah ya. Jadi kalau diringkas ya perbedaannya tebal dan tipis saja lah. Shad itu dibaca tebal dan sin itu dibaca tipis. Ya, ayat berikutnya nanti kita baca Al-Bazi dulu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Baru kemudian Imam Kumbul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ini alaihim ini kalau mau disambung harus disilahkan ya. Tapi kalau mau diwakafkan sama seperti Imam Hafiz, disukunkan. Mimnya disukunkan. An'amta 'alaihim. Ya, seperti itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada silah di sini pada mim jamak. Demikian ya bacaan qiraat Ibnu Katsir untuk surat Al-Fatihah ya. Jadi perbedaannya dengan Imam Hafiz ya dimulai pada ayat keempat ya pada kata Maliki Yaumiddin Imam Ibnu Katsir dibaca pendek. Mimnya dibaca pendek. Maliki Yaumiddin. Kemudian perbedaan selanjutnya ada pada kata as-sirat. Kata as-sirat ada dua ya. As-sirat dengan alif lam dengan sirat tanpa alif lam. Ini yang berbeda dengan Imam Hafiz itu hanya Imam Kumbul saja. Ya, adapun Imam Al-Bazi sama. Imam Kumbul membaca shad itu dengan sin. Kemudian untuk yang mim jamak ya, alaihim kata alaihim Ibnu Katsir itu hanya
Nah, perbedaannya dengan hafaz itu hanya pada ketika wasol saja ya. Ketika wasol diwasolkan. Adapun ketika wakof, maka sama antara Imam Ibnu Katsir dengan apa? Dengan Al-Bazzi dan Kumbul. Subhanallah. Sama antara Imam Ibnu Katsir dengan hafaz maksudnya ya. Ya, kalau diwakafkan sama-sama dengan mensukunkan mim alaihim. Ya. Tapi kalau di disilahkan atau disambung, perbedaannya di situ ya. Imam Ibnu Katsir harus disilahkan, tidak boleh dibaca sukun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu seperti itu untuk bacaan Ibnu Katsir di dalam surat Al-Fatihah. Baik, selanjutnya kaidah berikutnya adalah tentang al-mad dan qasr. Bacaan al-mad, ya, bacaan panjang, dan qasr, bacaan pendek. Apakah ada perbedaan antara Imam Ibnu Katsir dengan Imam Hafiz? Ya, kalau seandainya itu Imam Hafiznya dalam Thariq Syatibiyah, maka iya ada perbedaan. Ya, ada perbedaan kalau itu di dalam Thariq Syatibiyah, kalau Hafiznya Thariq Syatibiyah. Ya. Untuk mat mutasil, mutasil tahu ya, mutasil ya, atau mat wajib itu ya, mat wajib. Mat wajib itu adalah huruf mat yang datang setelahnya huruf hamzah dalam satu kata. Ya, huruf mat kan ada 3 ya, masih ingat ya? Ini saya ulang-ulang terus ya supaya lebih paham ya. Huruf mat ada 3 yaitu alif ya. Sebelumnya harus fathah ya. Kemudian ya sukun, sebelumnya itu harus kasroh. Dan wawu sukun sebelumnya harus dhammah ya. Ini adalah 3 huruf mat ini. Apabila ada huruf mat datang setelahnya huruf hamzah dalam satu kata ya. Ingat dalam satu kata. Seperti misalnya ja'a. Kemudian misalnya si at, si su'ul adab, su'u. Ya, maka inilah yang dinamakan dengan mad wajib ya atau mad mutasil. Ya. Di dalam Al-Qur'an banyak ya. Jadi antara huruf mad ya dengan huruf hamzah itu dalam satu kata. Ya, karena ini satu kata nih. Ja'a ya. Si a si at su'u. Ya, ini satu kata. Ini yang dinamakan dengan mad muttasil atau mad wajib. Ya, mad wajib. Untuk Imam Ibnu Katsir dia membaca 4 harokat. Ya. Dibaca 4 harokat atau tawasud ya. Berarti sama dengan Imam Hafiz ya dalam hal ini. Tidak masalah berarti ya dalam hal ini sama dengan Imam Hafiz. Jadi baik Imam Hafiz maupun Ibnu Katsir ini sepakat sama ya. Ya, ini kalau Thariq Syatibiyah ya. Nah, yang berbeda di sini. Ya, pada mat munfasil.
Kalau munfasil tahu ya soalnya ya. Jadi ada huruf mat datang setelahnya huruf hamzah tapi berbeda kata. Ya. Berbeda kata dengan huruf matnya. Jadi huruf mat ada pada kata pertama, ya. Huruf hamzah itu pada kata setelahnya. Terpisah jadinya. Ini yang dinamakan dengan al-mad munfasil atau disebut juga dengan majaiz. Disebut juga dengan majaiz. Ya. Ini kalau ini kan mad mutasil ya, nyambung ya. Nah kalau yang mad munfasil, munfasil itu kan terpisah. Contohnya seperti misalnya la wala antum ya. Wala antum. Ini ada huruf mat ya di sini ya. Ini huruf hamzah antara huruf mat ini yang ada di sini dengan huruf hamzah itu ikut kalimat ini ya, kalimat antum. Itu beda kata ya, beda kata. Inilah yang dinamakan dengan munfasil ya. Kalau tadi yang jaa ya, ini yang dinamakan muttasil. Harus dibedakan jangan sampai tertukar ya. Ini penting ya, tolong diperhatikan baik-baik mengenai mad munfasil sama muttasil ini penting sekali nanti untuk kedepannya. Untuk Syatibiyah, ya, Thariq Syatibiyah, ini ada perbedaan antara Imam Ibnu Katsir dengan Imam Hafs. Karena Imam Hafs membaca dengan 4 harokat di sini, ya, untuk Syatibiyah. Untuk Syatibiyah itu dibaca 4 harokat untuk Imam Hafs. Ya. Ibnu Katsir ini di sini dibaca 2 harokat. Ya. Namun untuk Hafs Thariq Rodotul Muadil dan juga Thariq-Thariq yang lain, dalam hal ini sama saja ya antara Imam Ibnu Katsir dengan Thariq Hafs yang membaca qasr ya dibaca juga 2 harokat. Dan alhamdulillah kemarin yang khataman yang lalu itu kita membaca riwayat Hafs Thariq Rodotul Muadil ya yang mana majaisnya itu dibaca 2 harokat. Ya sebetulnya itu sebagai latihan ya untuk kita membaca qiraat ini Ibnu Katsir. Jadi sebetulnya itu sudah direncanakan dari dulu ya. Jadi kita belajar dulu apa yang hafaz Thariq Syatibiyah, tapi tidak langsung apa langsung melompat ke Ibnu Katsir tidak, tapi kita baca dulu yang hafaz Thariq yang lain, Thariq yang qasr munfasil. Tidak lain adalah supaya kita nanti terbiasa membaca qiraat yang akan kita pelajari ini yaitu qiraat Ibnu Katsir. Ya, dibaca 2 harokat ya. Dan insya Allah sudah terbiasa ya. Atau masih bingung membedakan antara mad jaiz dengan mad munfasil? Masih bingung ya? Insyaallah Ustadz, pelan-pelan. Insyaallah Ustaz, ya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya, ya sebetulnya sama aja dengan yang Thariq yang tadi yang lalu itu yang Thariq yang Rodotul Mu'ad itu sama aja. Dalam hal ini matnya itu sama aja. Karena itulah kenapa kita pilihkan yang qiraat Ibnu Katsir karena ini tidak begitu beda jauh dengan Thariq Rodotul Mu'adil dalam masalah mat ya. Dalam masalah mat itu sama. Ya, jadi tidak perlu apa khawatir. Ini sama ya. Tapi ini yang riwayat Hafs Thariq yang Rodotul Mu'adil ya, saya tidak bicarakan yang Syatibiyah. Karena Thariq Syatibiyah itu agak berbeda ya, sebab mat mutasinya itu dibaca 4 harokat. Ya. Untuk yang Thariq Kalau Syatibiyah, alhamdulillah udah pernah kita khatamkan ya. Ini khataman yang pertama itu yang Thariq Syatibiyah. Dan khataman yang terakhir yang beberapa pekan lalu itu adalah Thariq Rodotul Mu'adil yang mana mat munfasilnya dibaca dengan 2 harokat ya. Sama dengan qiraat Ibnu Katsir ini nanti juga dibaca 2 harokat.
Jadi dalam hal ini tidak perlu khawatir karena sama saja ya. Demikian juga mad badal. Mad badal juga tidak ada perbedaan ya antara Imam Ibnu Katsir dengan Hafiz. Ya, sama-sama dibaca dua harokat. Ada yang tahu apakah itu mad badal? Mad badal itu pada dasarnya sama dengan mad tabi'i ya, atau mad asli. Mad badal itu apabila ada huruf hamzah yang mendahului huruf mad ya, mendahului. Jadi hamzah dulu baru kemudian datang huruf mad ya. Seperti misalnya amanu. Amanu ya. Ini ada huruf hamzah, datang setelahnya apa? Huruf mad. Ya, ini yang namanya mad badal ini. Ini dibaca dua harokat ya, karena ini mad asli sama dengan, jadi antara Imam Ibnu Katsir sama Hafiz sama dalam hal ini, dibaca dua harokat. Illalladzina amanu. Ya. Karena nanti ada riwayat yang membaca dengan memanjangkan mad badal. Jadi mad badalnya dibaca, kadang bisa boleh dibaca 4. Ya. Illalladzina amanu. Ada yang baca demikian. Tapi itu bukan riwayat Hafiz maupun Ibnu Katsir ya. Ini riwayat Warsh. Imam Warsh itu yang baca mad badal itu lebih dari 2 harokat. Ini contohnya ya. Contoh yang lain misalnya seperti utul kitab. Utul kitab ya. Utu ya, ini adalah mad badal. Contoh lain imana. Ini juga mad badal ya. Jadi mad badal dalam hal ini dengan untuk mad badal Ibnu Katsir sama Hafiz sama ya. Alhamdulillah sama. Sekarang mad lazim. Demikian juga mad lazim antara Imam Ibnu Katsir dengan Hafiz juga tidak ada perbedaan, sama-sama dibaca 6 harokat. Mad lazim tahu ya, insya Allah. Ini sebetulnya udah pernah kita bahas ya ketika pelajaran tajwid itu dulu. Tolong dilihat lagi. Itu koleksi kita sebenarnya udah banyak ya, yang udah di-share oleh Pak Islam di YouTube. Itu bisa dilihat pembahasan tentang mad lazim ya. Secara singkat, mad lazim itu adalah huruf mad yang datang setelahnya sukun asli. Ya, ada huruf mad datang setelahnya sukun, huruf yang sukun, sukunnya sukun asli. Bukan sukun karena wakof, bukan. Tapi ini sukunnya benar-benar asli. Itulah yang dinamakan dengan mad lazim. Ya. Contoh mad lazim seperti surat Al-Fatihah tadi ya. Waladhdallin. Addo ya, adhdallin. Ini ada huruf mad yaitu alif, kemudian datang setelahnya sukun. Ini sukun ya sebetulnya ya. Lam ini sebenarnya ada 2 ini. Addo adalah 2 lam ini ya. Karena pada dasarnya kalau diurai ini seperti ini, diuraikan ya. Dol seperti ini ya. Baru kemudian ada lam lagi kasroh ya. Tapi digabungkan dengan tasdid seperti ini. Ya. Inilah yang dinamakan dengan mad lazim. Ada yang masih ingat mad lazim dibagi menjadi berapa macam? Mustaqil sama Khofi. Ya, berarti jumlahnya ada berapa? Ada 4 Ustaz kalau nggak salah. Kilmi sama
Yang di Ya, dalam kalimat sama yang di awal surat. ya benar udah ada 4 ya. Benar ada 4 ya. Mad lazim kilmi dan mad lazim harfi ya. Ini yang termasuk yang kilmi ya, ada dalam kata itu ya. Kalau yang satu lagi itu mad lazim harfi, itu ada di apa? Huruf yang biasanya ada di awal-awal surat ya. Seperti alif lam mim. Lam mim. Ini adalah mad lazim harfi ya. Lam dan mimnya itu mad lazim harfi. Sementara yang ini contohnya ini adalah mad lazim kilmi. Ya, karena terjadi pada kata ya. Keduanya baik yang harfi maupun kilmi itu ada yang mukhaffaf ya. Kita tandai dengan kha ya, mukhaffaf, dan ada yang muthaqal dengan ta ya. Ini juga sama. Ada yang mukhaffaf, ada yang muthaqal. Mukhaffaf itu tanpa tasdid. Ya. Mukhaffaf itu tanpa tasdid. Kalau yang muthaqal itu ada tasdid. Ya, ada tasdid. Seperti itu. Ya, ini udah pernah kita pelajari. Nanti kalau misalnya belum ingin lebih apa supaya jelas lagi bisa dilihat video-video yang terdahulu ya. Di sana bisa dicari tentang pembahasan tentang mad lazim. Jadi dalam hal ini untuk mad lazim itu sama dengan Imam Hafiz, sama-sama dibaca 6 harokat. Ya. Cuma nantinya ada beberapa lafadz ya. Ada beberapa lafadz di dalam Al-Qur'an yang mana ada perbedaan antara Imam Ibnu Katsir dengan Hafiz ya. Terutama untuk yang Al-Bazi itu ada beberapa lafadz itu ya. Dia membaca dengan mad lazim sementara Imam Hafiz itu tidak dibaca dengan mad lazim. Ya. Contoh seperti kayak kata wala tayammamu ya. Wala tayammamul khabitha minhu. Wala tayammamu. Itu nanti ada Imam Ibnu Baz itu baca wala tayammamu. Jadi baca dengan mad lazim. Ya. Soal akan dibahas pada pembahasannya kalau udah sampai ke situ ya. Tapi ini belum sampai sih ya. Yang jelas intinya untuk mad lazim dibaca sama-sama 6 harokat. Baik, mungkin ini aja dulu ya, untuk pertemuan kita kali ini. Pelan-pelan saja ya, supaya nanti bisa dipelajari lagi ya. Kalau ada yang masih bingung, yang masih belum jelas, bisa ditanyakan ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz.